Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya menyesuaikan pula dengan waktu di mana sebagian dari saudara-saudari kita beraktivitas dan bertempat tinggal. Semoga seluruh aktivitas kita di hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dan dapat ditata lebih baik dibandingkan dengan aktivitas yang telah kita lalui. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwanya, dimantapkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, disentuh jiwanya oleh Allah untuk bertobat sebelum wafat kembali kepada Allah, dapat menata jalan-jalan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan diakhiri dengan kematian yang mulia, husnul khatimah. Untuk itu mari kita berikhtiar dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang mampu kita lakukan dengan beramal soleh, dan pondasi amal soleh akan sangat kuat bila ditopang oleh aspek keilmuan yang kokoh. Karena itulah kita mencoba belajar, dan diantara pelajaran kita yang pokok saat ini adalah mendalami pondasi ilmu yang paling utama, yaitu akidah, sebelum sampai kepada bab fikih dan turunan-turunan yang lainnya. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah mencoba memasuki subtopik yang baru, subtopik dari topik kedua di simpul iman, dari 6 simpul yang harus kita kuatkan untuk menyusun cengkraman kokoh di dalam jiwa yang disebut dengan akidah itu, sehingga melahirkan satu dampak keyakinan yang kuat, tidak bisa digoyahkan, tidak ada keraguan, disebut dengan iman. Orang yang mampu mengikat dengan kuat dan melahirkan sifat yakin tanpa ragu, maka namanya disebut dengan mukmin. Usaha kita untuk menjadi mukmin, memiliki identitas dengan keimanan yang kuat tanpa ragu, serta mengikat di dalam jiwa, menjadikan kita mesti membahas dengan tuntas, memahami dan mengamalkan hal terkait dengan 6 simpul utama, 6 pokok utama. Pokok ini yang kita kenal dengan rukun iman. Alhamdulillah, 2 telah kita bahas dari iman kepada Allah dan segala yang terkait dengannya telah kita tuntaskan. Goalnya adalah zikrullah, ingat baik-baik. Ya, goalnya adalah zikrullah. Yuk, sekarang kita lihat asal-usul setan. Nah, ini ya, saya tuliskan begini, syaitan. Baik, ditransliterasikan seperti ini ya. Saya tuliskan setan, ada setan itu kan, ada syaitan, syaitan dan sebagainya, tetap ujungnya begini juga. Ya. Baik. Diksi atau kata syaitan pertama kali di dalam Al-Quran, sini, ya, kita praktekkan ya, apa yang kita pelajari. Jadi sumber pertama kita kesinikan dulu, kan kita mau tahu asal-usul setan siapa. Kita lacak informasi yang menyampaikan pertama kali tentang setan, yang paling otentik kan kesini, ya kan? Di dalam Al-Quran, kata syaitan pertama kali ditemukan di Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 36. Ya kan? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ada? Quran surah kedua ayat 36. Paling kiri di mushaf standar di pertengahan, ya. Agak sedikit ke bawah sedikit aja. Fa'azallahuma syaitan. Itu kata setan pertama kali yang ditemukan dalam Al-Quran. Dan kisah pertama kali yang disampaikan kepada kita sebagai informasi yang valid, ya, tentang tugas pertamanya, cara kerjanya. Dan kisah ini berurut nanti ke atasnya, ya, ke atasnya. Apa di atasnya yang kita temukan? Kan? Kalau tadi Quran surah kedua
ayat 36. Ke atasnya berarti kan ayat 35, ya kan? Kemudian lagi ke atasnya ayat 34, ya kan? Ke atasnya lagi ayat 32 sampai 31 sampai 30. Dan kisahnya dimulai dari sini, dari 30 ini. Sehingga nanti keluar kalimat tentang syaitan. Jelas ya? Nah, karena itu saya akan bahas dari sini dulu secara singkat saja karena kisahnya sudah viral, hampir semua kita mengetahuinya. Nah, secara singkat, Allah Subhanahu wa taala memviralkan, nah, bahasa anak milenial sekarang, menyampaikan secara menyeluruh, ya kan? Pada makhluk-makhluk yang sudah ada Allah ciptakan ya sebelum manusia diciptakan. Dan itu cuma dua yang ada pada saat itu yang diinformasikan kepada kita sebelum manusia diciptakan, ya, yang diinformasikan kepada kita. Satu adalah malaikat. Kita bahas. Ya kan? Malaikat diciptakan sebelum diciptakannya manusia. Ya, sebelum diciptakan siapa? Manusia, bashar. Malaikat sudah ada. Karena itu sering kita temukan proses penciptaan manusia itu selalu diinfokan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran itu dengan pembukaannya Allah menyampaikan pada malaikat akan memberikan kesan kemuliaan penciptaan manusia. Ya, kenapa ada kesan ini? Karena informasi disampaikan pada makhluk yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat, jiwanya selalu mengarah kepada ketakwaan, kebaikan dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik, nah, biasanya kan orang-orang baik kan, ya cenderungannya nggak pernah kita nyampaikan ke orang-orang baik tuh hal-hal yang kotor, itu kan, yang jelek-jelek, ya, yang baik-baik. Karena itu, ketika Allah viralkan kepada malaikat, sebetulnya juga ingin memberikan kesan kemuliaan kepada diri kita. Jadi kita ini makhluk yang sangat mulia. Itu nanti kesannya tampak di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 70, ya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam, ya, wa hamalnahum fil bardi wal bahri dan seterusnya sampai ke ujung ayatnya, memuliakan, melebihkan dari makhluk-makhluk lainnya. Ini malaikat sudah ada. Dan ingat, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya kan? Nur, ya. Di hadis Muslim nomor hadis 2996 seperti pernah saya sampaikan. Ya, khuliqatil malaika min nur, gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada jin, kalangan jin. Ya, jin. Ya, ada yang menyebutnya dengan Banu Jan. Jan itu jamak juga, bentuk dari jin. Jadi ada dua bentuk, ya. Yang pertama ada jan, yang kedua ada jinnah. Ya, bentuk jamak dari kata jin. Itu ada jan, ya, kemudian ada jinnah. Ya, tapi kalau bedanya apa? Kalau jinnah secara lafaz sudah jamak. Lafaz jamak, maknanya jamak. Kalau jan, dia secara lafaz bentuk tunggal tapi makna jamak. Nah, ini unik nih, seperti alam. Ya, alam itu secara lafaz tunggal, tapi bentuknya jamak. Ya, kenapa berbentuk jamak? Ya, kalau disebutkan alam manusianya banyak, bentuknya jamak. Alam hewannya banyak, tapi secara lafaz tunggal. Nah, kalau kita belajar bahasa, insya Allah akan mengerti nanti ada mufrad lidilalati alal jama', mufrad lidilalati ala fardiyah, dan sebagainya. Nanti ada yang seperti itu. Jamak dari situ disebut jam'ul jama'. Seperti alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jam'ul jama'. Ya, jamak yang mencakup semua jamak lagi. Nah, bingung nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Gitu kan? Itu diantara contohnya. Nah, jadi kita turunkan ada jan, ya kan? Nah, nanti di Quran kita temukan jan, ada jin, ya, ada jinnah. Yang nggak ada jun, ya kan? Nah, jin dan jan ada, ya, tapi jun nggak ada. Jun cuma di sinetron gitu kan, jin dan jun. Jin ada, jan ada, jinnah ada. Ya, jin jelas. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya, itu 18 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Jan ada juga. Bahkan Allah tegaskan, jan ini dari kalangan jin disebutkan dia diciptakan lebih dulu dibandingkan dengan manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 27. Saya buka dulu dengan ini. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 27. Nanti kalau Anda dengar kata ini, dasarnya dari sini, saya terangkan dulu supaya paham. Jadi bedanya orang mengetahui, kita memahami, mengakar. Ya. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya? Wal jan, sedangkan kalangan jin itu, ya kan?
Ya, setiap personnya satu-satu dan mencakup semuanya. Itu yang dimaksudkan diksinya tunggal tapi mencakup jamak. Ya, jadi menunjuk secara personal satu-satu mencakup keseluruhannya. Itu cuma dapatkan di bahasa Arab tuh. Ya, makanya nanti satu saat kita bahas keutamaan bahasa Arab itu apa. Sehingga nanti ada doa yang supportnya menggunakan bahasa Arab. Jadi kan ada doa yang boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal misalnya atau daerah tertentu. Ini wal jan, sedangkan setiap jin itu satu-satu semuanya tanpa kecuali khalaqnahu, kami ciptakan setiap mereka itu satu-satu min qablu, sebelum manusia. Min naris samum, dari bahan dasarnya api yang bergolak. Ingat ya, di kalau kalangan jin, ya kan? Baik itu dalam bentuk tunggal tapi bermakna jamak, jan, atau bentuknya jamak bermakna jamak, jinnah. Jinnah kita temukan di surah An-Nas di ayat terakhir, minal jinnati wan nas, ya. Jinnati itu jamak dari kata apa? Jin. Jadi kalau Anda dengar istilah Banujan, ya, Banujan, anak cucunya jin. Jadi pernah dengar kalimat ini? Ada Banujan, Bani Adam, ya, dan sebagainya. Itu asalnya ke sini dalilnya. Jelas ya? Jadi malaikat diciptakan lebih duluan dari manusia, jelas. Jin juga diciptakan lebih duluan dari manusia. Dan penciptaan manusia itu bahkan diinfokan kepada malaikat, termasuk juga kalangan jin. Yang waktu itu di antara jin itu nanti ada yang bertugas juga, ya, di lingkaran kehidupan atau tugasnya malaikat. Jadi nanti ada kalangan jin tertentu, nggak semua, ya, nggak semua. Ingat ya, kita sedang berbicara rukun iman. Rukun iman itu tinjauannya ke apa? Ke sini sumbernya. Kita bukan bicara tentang aspek akal. Kalau akal kan dari informasi yang kita dapat, yang ada, yang kita tetap, kita indra. Kalau iman itu informasinya keyakinan. Ya, informasi utama dari keyakinan sumbernya ke sini. Ya, jadi jangan dulu ditangkap. Wah, masa sih Ustadz ada begitu? Ya kan belum pernah ada yang ke sana. Kalau udah ke sana namanya jadi jatuhnya beda, bukan iman lagi tapi jadi ilmu nantinya. Nah, sekarang kita iman dulu, hikmah datang, hikmah membimbing akal kita sehingga jadi ilmu. Paham ya di sini? Nah, ini kalangan jin ini, ya, Banu Jan yang tadi disebutkan, nanti ada dua nih. Ya. Dari dua ini kita bahas yang pertama dulu nih. Ada nanti yang aspek kehidupannya itu, ya, dia mengalami satu aktivitas, menjalani aktivitas, itu ada yang tempatnya dan aktivitasnya mengiringi malaikat. Ya, di langit tapi di level-level tertentu. Ya, di level-level tertentu. Di langit, di level-level tertentu. Baik. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, jadi ada yang ditugaskan oleh Allah dari tingkatan-tingkatan langit yang kita kenal di dalam Al-Quran, sab'a samawat, 7 tingkatan, kan? Nah, jadi dia di tingkat yang mana wallahu alam, apakah tingkat yang pertamanya, keduanya, ketiganya, tapi tidak mungkin sampai tingkat yang paling atas. Paling atas itu nanti al-alin, malaikatul alin, nanti di Quran kita akan temukan ya kata itu malaikatul alin di surah Shad itu ayat 77 kita akan temukan nanti astakbarta, ya, apakah engkau merasa sombong, am kunta minal alin, apa termasuk dari kalangan malaikat yang tertinggi, ya, yang ada di paling atas itu. Ya, jadi dia dikonfirmasi yang bersamaan dengan malaikat itu fi hayyin min ahya'il malaikah. Ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Jadi ada nanti yang beraktivitasnya di lingkaran langit menyertai nanti aktivitas malaikat, tapi tingkatnya bukan tingkat yang paling tertinggi. Kalau kita katakan di langit ke-7 misalnya levelnya. Nah, ini di level-level yang wallahu alam di mana nih ya? Apakah yang paling dasar atau apa dan sebagainya. Di sini ya. Ya, kalau paling dasar kan sama ad-dunya, ya, sama ad-dunya, langit yang langsung nanti terkait dengan aspek kehidupan dunia. Ya, nanti kita akan tahu saat kembali kepada Allah seperti apa dan setiapnya ada penjaganya. Sekarang perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, ada nanti di kalangan Banu Jan juga yang beberapa riwayat menyampaikan informasinya sudah berkehidupan pertama kali yang ada di bumi, fil ardi. Ya, jadi ada informasi juga menyampaikan kepada kita dalam riwayat-riwayat ada yang sudah di al-ard, ya, ard. Nah, sudah beraktivitas. Ya, ada yang menyebutkan informasinya bahwa dua bagian, ya, dua suku lah kalau kita itu ada Banul Jan, ada Banul Ban. Nah, ini yang sering berperang aja terus. Ya, kasih tugas di bumi untuk beribadah, aktivitas, bawaannya perang, merusak macam-macam dan sebagainya. Ya, sehingga dengan itu Allah ingin memberikan kesan. Ya, kesan kepada makhluk yang ada sekitaran saat itu bahwa, ya, kemakmuran yang akan ditumbuhkan, dimunculkan dalam setiap hikmah Allah itu selalu ada manfaat dan sebagainya. Dari kesan ini, kesan pendahuluan yang tampak, tertangkap informasi oleh malaikat.
Ya, dalam salah satu versi riwayat tafsir. Ya, kesannya bahwa aktivitas di sini itu, ya, aktivitas di bumi itu seringkali munculnya kericuhan, pertumpahan darah, macam-macam. Jadi motivasinya wallahu alam ya, karena kita kan nggak pernah mengalami masa-masa itu. Boleh jadi ada keinginan kuat untuk ibadah, tapi karena perselisihan macam-macam dan sebagainya sehingga seringkali terjadi pertentangan di antara Banul Jan ini, jin yang sudah duluan beraktivitas. Ya, Banul Jan ada dua suku golongan Ban dan Jan. Ini yang sering kemudian berselisih dan sebagainya sampai pertumpahan darah. Sehingga kemudian yang paling menarik, ini yang paling menarik di sini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah akan mencipta ya satu makhluk bukan atas kehendaknya, bukan jin, bukan malaikat. Berarti yang baru kan? Nah, disebut dengan bashar namanya. Bashar, yang kita kenal dengan manusia. Kita harus kenal ya, harus kenal. Ini diri kita. Masa kita nggak kenal diri sendiri gitu kan? Kenal dengan bashar. Maka pindah ke Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 ayat 28. Dah? Perhatikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika Rabbu Muhammad SAW disampaikan kepada Rasulullah, ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman kepada malaikat. Baik ya? Diviralkan di kalangan malaikat. Masih ingat? Malaikat ketika bertugas, kan? Ada sebagian makhluk ya dari al-jan itu yang tidak beraktivitas di bumi, tapi juga ingin ikut menyertai aktivitas malaikat di langit. Ada sebagian. Masih ingat ya? Makanya ketika Allah sampaikan kepada malaikat, maka yang bertugas sekitaran malaikat pun, yang beraktivitas sekitaran malaikat, tahu kan? Ya kan? Tahu kan? Dengar kan? Nah, ini kalangan berarti ketika Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikat, kan disampaikannya kepada malaikat, maka kalangan dari jan tadi pun atau kita sebut dengan jin bentuk tunggalnya, ini mengetahui karena beraktivitas di seputaran aktivitas malaikat ini yang ada di alam langit ini. Jelas ya? Ini kalau di bahasa Indonesia menggunakan satu skema sinekdok totem proparte, ya. Menyampaikan secara keseluruhan disebutkan malaikat ya atau pas prototo sebagian mencakup keseluruhan. Ya, kalau sebagian mencakup keseluruhan, pas prototo keseluruhan mencakup sebagian, itu totem proparte, gitu kan? Ya, pras prototo disebutkan malaikatnya, dimaksudkan ini pun tahu, jin pun tahu sebagiannya. Ya, secara logika sederhana kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya li'annahu gitu kan, karena sesungguhnya di jin ini asya fi hayyin min ahya'il malaikah, dia itu berkehidupan di hayyin, di satu lokal aktivitas ya min ahya'il malaikat, dari tempat-tempat atau ruang malaikat itu bertugas. Jadi saya tadi katakan ada tingkatan langit-langit seperti ini sampai tertingginya ada sebagian yang kita tidak ketahui wallahu alam di langit tingkat keberapa malaikat bertugas. Nah, jin turut serta di situ. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana turut sertanya apa yang dia lakukan, ya kan? Nanti ada di ayat lain kita akan konfirmasikan. Ketika disampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, aku akan mencipta satu makhluk selain kalian. Selain malaikat, selain jin yang sudah ada sebelumnya, ya. Siapa namanya? Bashar ini. Bashar. Nanti kata bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk dual, basyara ini, ya. Bashar, kata disebutkan bashar, sudah tahu nih. Berarti bukan jan, bukan malaikah, bukan malak, bukan jin, tapi bashar. Ya, bashar itu ada dua pemaknaan yang utama. Satu secara fisikal, yaitu makhluk yang punya tampilan yang halus. Ya, makanya kita kulitnya halus kan, beda dengan binatang, beda dengan yang lain. Di sesuatu yang tampak terlihat, nampak terlihat, makanya beda konteksnya nanti dengan jin. Ya, kalau jin punya sifat tak tampak. Ya, kayak saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, dari segi kata aja kalau dibuka dengan jim dan nun itu tidak tampak. Jadi semua kalimat yang diawali jim dan nun itu umumnya punya makna tak tampak. Jim dengan nun ya, janin. Kenapa disebut janin? Karena nggak kasat mata dalam pandangan kita, ada dalam rahim. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Ada jim dengan nunnya karena belum tampak sekarang. Nanti saat kita kembali kepada Allah. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena nggak kasat mata dalam pandangan kita sekarang. Ya, hati-hati ya, jin itu nggak tampak dalam pandangan kita. Awas ya, hati-hati. Jadi kalau ada penampakan, ada macam-macam, nanti ada babnya tersendiri. Ada babnya tersendiri. Ya. Jadi jin fitrahnya nggak tampak, dia tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya kan? Sedang punya masalah tuh. Ingat baik-baik gitu ya. Dan yang lebih masalah adalah orang-orang yang cari-cari penampakan jin. Itu pasti punya persoalan. Ya. Jadi jangan dekat-dekat sama yang seperti itu ya. Jadi kita konsisten di alam kita saja. Nah, bashar itu lawannya.
Bashar lawannya. Jadi kalau jin itu tidak tampak, bashar tampak. Penampakan kulitnya itu halus, baik. Nah, sifat penampakannya disebut ins. Makanya kata ins seringkali dilawankan dengan jin. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, padanan ini, pasangan ini. Ya ma'syarul jinni wal ins. Gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, bashar penampakan, kulit halus, baik, tampak. Yang kedua, yang punya materi berbeda ini dengan malaikat. Malaikat, jadi satu sisi ingin memparadokskan dengan jin dari segi tampilan, yang ini tersembunyi dari manusia, yang ini tampak. Ini wallahu alam bagaimana fisiknya jin, kalau manusia halus, baik, rapi, ahsanit taqwim gitu kan? Dengan hikmah tertentu. Allah menciptakan karena hikmah. Kemudian juga berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat bawaannya takwa saja. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau bashar gabungan takwa dengan fujur. Yang kemarin Quran surah 91. Ya ayat 7 sampai 10 wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau malaikat cenderungnya betul terus benar, ya malaikat tuh nggak pernah kenal salah. Dia jangan pernah muji malaikat, nggak ada kerjaan. Memang bawaannya selalu benar. Ya, kalau manusia bisa benar, ya bisa ada potensi salah karena ada fujurnya. Karena itu diapresiasi. Ya, begitu malaikat manusia itu benar karena berjuang, itu nggak mudah mendapatkan kebenaran. Apa Anda pikir mau sholat itu gampang? Tidak, berjuang dulu. Kalau malaikat tuh sudah bawaannya, ya sholat, ada yang tawaf, dikir, begitu aja, dia nggak ada perjuangan, makanya biasa aja. Tapi manusia ketika dia melakukan suatu ibadah, itu perjuangan, makanya diapresiasi, ada pahalanya. Itu kan? Bahkan bisa melebihi malaikat, makanya malaikat nanti diminta untuk hormat, karena berjuang untuk mendapatkan itu. Nah, bashar. Malaikat membaca nih, ini ada potensi bashar nih, ada potensi dari nafsu, dari fujurnya itu. Ya. Jadi sudah terbaca ketika Allah menginformasikan di awal, wa idz qala rabbuka lil malaikati, malaikat sampaikan, jin juga dengar, tahu, kan? Inni khaliqum bashar, ada makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tampilannya sempurna, fisiknya bagus dan sebagainya, punya jiwa takwa, tapi juga punya katalis namanya fujur, kan? Di sini terbaca oleh malaikat. Oh, berarti ini ada potensi nih di sifat fujur ini. Apa potensinya? Potensinya dikhawatirkan seperti Banul Jan ini. Ya, yang memang dia punya nafsu, punya macam-macam sehingga seringnya apa? Berantem, sibuk, menumpahkan darah dan sebagainya, kan? Nah, sampai di sini belum ada apa-apa. Diinfokan semua patuh sami'na wa ata'na, enggak ada masalah. Ini, kembali ke sini. Lalu, ciptaan Allah itu kan semua harus punya fungsi, punya makna, punya tujuan. Allah sampaikan apa tujuannya? Enggak ada satupun Allah ciptakan kecuali ada hikmah. Ya, mereka ingin mendengar. Ya, mereka ingin mendengar apa hikmahnya nih Allah ciptakan, apa fungsinya dan sebagainya. Ya, pertama Allah mengatakan khaliq, kata khalaqa itu menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Ya kan? Ada sempurna. Ya, dengan semua hal materi yang Allah siapkan sendiri, nggak ada dari sumber manapun. Itu khalaqa. Penciptanya khaliq, karena itu manusia siapapun nggak bisa disebut khaliq. Karena apa yang dibuat berdasarkan bahan-bahan yang lain, ya, dari sumber-sumber berbeda. Allah sendiri yang menciptakan kun fayakun sepersekian hadir, ya, sepersekian detik atau bahkan kurang dari itu, jadi terjadi semua materi, semua sumber dari Allah, disebut khaliq. Memberikan fungsi kepada yang sudah tercipta itu disebut dengan ja'ala. Ya, pemberinya disebut dengan ja'il, isim fa'ilnya. Maka kalau di Al-Hijr menggunakan kata khaliq, di Al-Baqarah untuk memberikan fungsi, menerangkan tentang hikmahnya menggunakan kata ja'il. Pembukanya sama. Yang ini wa idz qala rabbuka lil malaika, Al-Hijr ayat 28. Yang ini pun wa idz qala rabbuka lil malaika. Jadi setelah tuntas penciptaan itu disampaikan, dijelaskanlah kepada mereka. Ini tujuan diciptakan manusia itu, bashar itu. Apa tujuannya? Wa idz qala rabbuka lil malaika. Ya, untuk mengonfirmasi yang ini disampaikan pada Rasulullah saat turunnya wahyu. Ingat Muhammad SAW ketika Rabbu menyampaikan kepada para malaikat. Jin masih ngintil di sini, masih ikut. Karena di wilayah ini. Ya, ini sungguh aku masih sama dengan yang ini. Ini. Yang di sini khaliqun, yang di sini ja'ilun. Ja'ilun fil ardi. Nih. Khalifah. Ya kan? Aku akan jadikan, berikan fungsi kepada makhluk yang tercipta ini bashar sebagai khalifah di ardun, di bumi. Ardun. Apa makna khalifah? Pertama, bermakna pengganti. Khalifah. Ini satu kata tapi dalam sekali. Jadi kata khalafa, khalafa yakhlifu khalfan. Ya, ini khalifah yang menggantikan. Makanya kenapa disebut dengan khalifah? Ada ulama yang menafsirkan karena akan menggantikan tugas ini untuk memakmurkan bumi. Paham ya? Yang tadi sering berselisih, menumpahkan darah macam-macam dan sebagainya. Jelas?
Nah, ini tugas khalifah. Yang kedua, kehidupan makhluk ini sendiri akan saling menggantikan. Itulah satu kata tapi maknanya dalam. Jadi dia bertugas menggantikan misi yang ini, kan? Untuk memakmurkan, ya, karena di sini nanti akan terkandung makna yang lain. Untuk memakmurkan, menyukseskan macam-macam, menggantikan ini. Sisi yang lain juga makhluk ini akan hidup saling menggantikan, jadi nggak akan abadi. Ya, jadi tugas aja di bumi itu nanti pulang lagi kepada Allah, ya, pulang lagi kembali lagi untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Jadi berkelanjutan, karena itulah setiap nanti turunan ini Bashar, manusia pertama nanti Adam yang diciptakan turun ke bumi, secara singkatnya kita lompat sedikit, melahirkan anak keturunan, itu semua anak keturunan termasuk Adam yang nggak akan abadi di sini, karena akan saling menggantikan. Adam meninggal, anak cucu meneruskan, ini meninggal terus, kita juga begitu, karena kita termasuk bagian dari ini, nggak akan ada yang abadi. Sadar tuh nyampe situ, harus sadar. Supaya nggak terlena dengan kehidupan dunia. Tugas kita itu harus selesai di sini. Dan nanti akan saling menggantikan. Nah, di sini pertama akan menggantikan tadi kalangan Banu Jan, Banu Ban, ya, menurut sebagian dari riwayat tafsir. Kemudian menyampaikan yang kedua juga punya makna kehidupannya akan saling menggantikan saat di dunia, dan punya tugas di antara makna khalifah itu memakmurkan. Makmur. Saya tulis pakai bahasa Arab aja supaya mudah dipahami, ya. Makmur. Ya. Makmur. Apa itu makmur? Dari kata al-umru. Amara ya'muru. Al-umru. Ya. Masih ingat gak? Tuh, ini semua saling berkaitan kan? Fungsi tugas memakmurkan. Makmur itu yang melahirkan manfaat. Jadi semua aktivitas yang dia kerjakan di situ harus bermanfaat. Ya, di antara makna khalifah yang melahirkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, kebaikan. Makna pertama ini dihimpun dari kata makmur, asalnya dari kata al-umrah. Dan yang paling menarik, coba perjalanan usia kita sampai menuju ajal disebut umur kan? Berapa umur Anda? Kan? Selalu disebutkan ini kan? Seakan memberikan kesan bahwa selama berkehidupan kita diingatkan berapa banyak sudah menghasilkan manfaat. Karena kamu akan meninggal. Itu saat akan pulang. Sudah melahirkan bekal belum? Sudah melahirkan manfaat belum? Mata melihat yang bermanfaat belum? Lisan berkata yang bermanfaat belum? Karena semua dihisab, akan dinilai. Hasil kita, tugas kita itu benar nggak sampai pulang. Ini. Makanya kalau ada yang bertanya, berapa umur kamu saat ini? Ya, dan sebagainya. Itu sebetulnya pertanyaan yang dilekatkan pada lisan orang lain. Allah menitipkan hikmah kepada kita. Sampai usia begitu tuh, di hidayat kamu itu sampai usia demikian, 37 tahun lebih sekian bulan itu berapa yang sudah bermanfaat? Mata kamu melihat apa saja? Lisan kamu melihat apa saja? Kaki kamu melangkah kemana aja? Nih, kamu akan dihisab loh. Satu kali kamu wafat. Jelas ya? Nah, sehingga kita mengatakan panjang umur itu bukan panjang usia dalam arti usia terus memanjang, bukan. Dalam arti mudah-mudahan sampai dengan ajal tiba manfaatnya panjang ya. Itu asalnya. Ya. Makanya kan orang tidak mengatakan panjang usia, gitu kan? Nah, itu bahasa kiasan kan yang disampaikan bahasa kiasan, tapi orang mengatakan panjang umur, ya kan? Ya, maksudnya adalah mudah-mudahan manfaatnya berkepanjangan, diberikan sampai jeda akhir kehidupan ajalnya, boleh jadi ada yang terasa panjang dan sebagainya, tapi hakikatnya adalah ini yang harus terwariskan. Bahkan kalau mungkin legasi-legasi positif kita meninggal, tapi manfaatnya terus ya berkelanjutan. Nah, ini yang disebut dengan jariah itu. Ya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Dengan tugas ini, dia harus mampu melahirkan segala yang bermanfaat di ardun, di tempat yang dipijak. Ya kan? Dia harus membangun kesuksesan, kemakmuran, macam-macam dan sebagainya. Sudah terkumpul. Menggantikan yang ini. Tapi membawa, awas, fitrah kehidupan tadi itu, selain ada takwa, ada fujur. Maka malaikat membaca potensi itu. Ya kan? Ada potensi sifat fujur, sedangkan makhluk sebelumnya juga dengan sifat fujur berantem terus, menumpahkan darah macam-macam, maka dikonfirmasi oleh malaikat. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah ayat 30. Ya Allah, apakah yang akan diberi misi itu? Ya, taj'alu, ingat ja'ala itu memberikan sebuah fungsi misi. Ya Allah, apakah yang akan diberikan misi itu? Ini bertanya saja ya kepada Allah. Ya Allah, apakah yang diberi misi itu? Sosok-sosok yang punya potensi ini, fujur, yang dengan itu dikhawatirkan bisa merusak. Ya, awas hati-hati itu. Mayyufsidu fiha, yang berpotensi, karena itu pakai mudhari, tidak menggunakan fi'il madhi. Ya, mudhari yang menerangkan tentang sesuatu yang akan atau sedang berlaku gitu kan. Sementara yang dulu-dulu ini kan ini ya Allah, kan merusak dan sebagainya. Ya, sudah mereka kan, saya alurnya tadi kan lompat kan sampai ini kemudian dihancurkan, selesai semua kehidupannya dibinasakan, selesai, kan sampai tugas tertentu dengan hikmah tertentu, ya, dengan hikmah tertentu. Lalu dikonfirmasi malaikat, ya Allah, apa akan dihadirkan
sosok pengganti membawa misi ini yang punya potensi merusak. Yang dulu kan pernah merusak. Ya, sering menumpahkan darah. Dikhawatirkan dengan potensi fujur ini akan merusak juga, menumpahkan darah juga dan sebagainya. Ya, dijawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku sangat mengetahui, lebih tahu dari apa yang kalian sekarang sampaikan atau kalian khawatirkan. Ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kan? Nah, dan menggunakan bentuk mudhari. Ke depan seperti ini Allah Maha tahu. Karena Allah Maha mengetahui dari awal sampai akhir sampai ke ujungnya dan Dia tidak punya batas dari awal dan akhirnya. Karena itu mengetahui segalanya. Baik ya? Dikonfirmasi, selesai nih. Malaikat selesai. Ya kan? Sudah. Untuk bisa memberikan satu pengetahuan utuh, menggambarkan dan menepis segala kekhawatiran dan sebagainya, ya. Kan tugas malaikat itu cuma patuh aja. Patuh. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tapi hikmah Allah menjadikan infonya sampai kepada kita. Untuk memberikan kesan bagaimana kepatuhan ini pun dibangun berdasarkan pengetahuan yang kokoh. Karena itu keislaman itu kokoh dengan pengetahuan. Kokoh dengan ilmu. Maka Allah sampaikan apa? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Untuk membuktikan bagaimana benarnya firman Allah yang Maha mengetahui akan yang akan datang. Maka diberikan sebuah bekal kepada Adam. Bekal pertama yang Allah ajarkan, berikan kepada Adam AS untuk membawa misi sebagai khalifah sehingga sukses memakmurkan di bumi. Apa itu? Ayat 31, ini kita urutkan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan semua bekal yang terkait dengan kehidupan di ard ini. Semua diajarkan. Sampaikan, dan seterusnya. Baik, perhatikan baik-baik. Setelah itu dikonfirmasikan. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian disampaikan kepada malaikat. Ya. Lalu yang paling menarik, teman-teman sekalian, dikompetisikan di situ. Karena malaikat sendiri mengatakan begini di ayat 30 tadi. Ya Allah, perhatikan baik-baik. Kenapa ya tugas kekhalifahan ini ditugaskan kepada makhluk yang berpotensi dikhawatirkan merusak seperti sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Ya. Kalau dalam pandanganmu kenapa kami tidak ditugaskan saja? Kami kan gak punya potensi fujur, takwa aja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu bahasa halus sekali. Sedangkan kami yang biasa tasbih kepadamu, gitu kan? Yang biasa bertahmid, biasa menyucikan engkau. Bawaannya baik terus karena takwa. Ya, maksud kalimatnya, kenapa kami aja oleh Allah nggak yang diberikan tugas itu untuk itu? Kata Allah, ada yang nggak cocok. Aku lebih tahu masa depan, gitu kan? Dibandingkan dengan kalian. Kalian nggak punya pengetahuannya. Kalian nggak punya kecocokan dengan tugas di bumi. Tugas kalian begini. Ya, nggak cocok dengan di sini. Karena malaikat tuh nggak punya kecenderungan fujur yang melahirkan syahwat di situ. Keinginan kuat untuk berkreasi macam-macam. Bayangkan kalau nanti ke bumi, mohon maaf ya, nanti turun ke bumi, nggak punya syahwat, nggak punya berketurunan. Kan malaikat nggak berketurunan. Ya, tidak punya syahwat untuk menikah, nggak punya syahwat tuh keinginan kuat, nggak punya ragam syahwat untuk berkeinginan satu dengan dua hal, ya, nggak punya kreativitas. Jadi nggak akan muncul seperti sekarang. Ada sistem online, digital, ada Zoom. Nggak ada tuh kalau malaikat ditugasin, nggak ada. Zoom terjadi antara malaikat Jibril dengan malaikat Israfil terkait dengan keadaan di bumi. Nggak mungkin. Karena nggak ada kreativitas ke situ. Nggak bisa bangun-bangun yang mega, desain-desain masjid macam-macam. Nggak ada. Karena nggak ada keinginan, nggak ada syahwat ke situ kecuali tasbih. Jadi hikmah kehidupan bumi yang harusnya ardon itu dengan sisi khalifah, itu nggak terjadi. Allah Maha tahu. Malaikat belum punya pengetahuan. Makanya ketika dasar pengetahuan untuk kesini diberikan, malaikat nggak bisa tangkap. Karena memang tugasnya bukan di situ. Tugasnya bukan di situ. Sama aja kita memberikan sebuah profesi, ya, satu pekerjaan kepada orang yang nggak capable di bidangnya. Dia ajarin pun nggak akan bisa. Kenapa? Karena passionnya bukan di situ. Ya, malaikat tuh nggak punya bakat ke situ. Karena itu ketika Allah menciptakan sisi untuk memakmurkan, dikreasikan Adam alaihissalam, kemudian diberikan bekal sebagai khalifah di bumi, ya kan? Lalu setelah itu ditampilkan dengan malaikat, disampaikan pula. Malaikat gak bisa tangkap semua itu. Ya, disampaikan, gak bisa jawab, gak bisa ini, gak bisa dikonfirmasi. Mereka tahu di situ hikmahnya. Oh, ini maksud Allah. Allah telah memuliakan kami para malaikat dengan tugas begini, dengan mulia luar biasa. Tapi dengan segala kemuliaan ini pun, ini gak bisa dipakai kepada hikmah yang lebih besar. Ada tugas-tugas lain. Kami nggak sanggup ke situ. Ketika sadar dengan semua itu, maka disinilah Allah ingin menunjukkan kemuliaan ciptaannya dari bashar ini. Ini hikmahnya. Ini ketinggiannya. Dan semua aspek ini sesungguhnya tujuannya satu, untuk menunjukkan keagungan Allah. Puncaknya ke sini. Allah ingin menunjukkan keagungannya. Ya. Dan memberikan kesan kepada kita juga. Sebaik-baiknya makhluk, sesempurna yang nggak bisa berbuat maksiat pun tetap ada yang lebih agung dibandingkan itu semua. Itu siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak, jadi.
Kalau mau mengetahui terjadi seperti ini. Jadi kita pun ini memberikan kesan kepada kita, jangan pernah menuhankan malaikat. Ya, jangan pernah mengkultuskan malaikat. Mereka sendiri sudah baik, sudah mulia dan sebagainya. Dan gak ada istilahnya penyimpangan dari malaikat. Tapi dengan semua kebaikan, kesempurnaan sebagai makhluk tetap tidak bisa menjadi khalik. Ya, karena ini gambaran pertama yang disampaikan oleh Al-Quran untuk semua. Ya, mengarahkan aspek ketuhanan hanya kepada Allah saja. Jadi gambaran pertama kisah ini kenapa penting disampaikan untuk menepis dugaan-dugaan yang sampai nanti era Nabi pun ada yang menuhankan malaikat. Ya, jelas ya. Nah, ini buktinya apa salah satunya? Nanti ketika saya terangkan di podcast kemarin dengan Mas Klik itu, ya, ketika nanti Amr bin Luhai itu datang ke Syam dan sebagainya, pulang-pulang bawa patung dan seterusnya. Secara singkatnya, ya nanti kemudian memasukkan itu ke dalam Ka'bah, kan mereka juga menjadikan malaikat bagian dari itu. Ya, ada yang membuat patung Nabi Ibrahim dan melukis gambarnya, kan? Kemudian ada Sayyidah Maryam alaihissalam, termasuk malaikat, masuk pohon-pohon macam-macam. Ya, dan di sebagian tempat tuh ada yang mempertuhankan ke situ. Maka ini tepis sesempurna-sempurnanya makhluk yang tidak berbuat maksiat, tetap Allah yang Maha Tinggi. Semua arahkan pengkultusan, pentakdisan, ketasbihan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun di situ bersujud gitu kan. Dalam arti sujud itu sudah menyadari dirinya, ya, menyadari keadaannya dan semua menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan setelah sadar dengan ketinggian keagungan ini diperintahkan hormat. Ya, disebutkan dulu oleh Adam. Ya, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Tuh ayat 3-3-nya. Jadi mereka sadar, ayat 3-2-nya mereka nggak mampu, mereka mengakui. Ya, di ayat 3-2, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami sadar ya Allah, kami kurang mampu, kami nggak tahu kecuali apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Mereka menyadari. Dan mereka paham hikmahnya sepenuhnya ini ingin menunjukkan kuasa kepada Allah. Setelah mereka sadar, baru ditunjukkan ayat 3-3. Ya. Ini kan 3-4, sini 3-3 dulu, belum saya sebutkan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, ya. Falamma amba'hum bi asma'ihim. Ini. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, maka Adam sampaikan kepada mereka. Ketika disampaikan bekal-bekal kekhalifahan sempurna semuanya, baru Allah menyampaikan kepada mereka semua, kepada malaikat termasuk ada sebagian jin yang ada pada saat itu. Demikian aku sampaikan kepada kalian, aku yang maha mengetahui tentang yang gaib, yang nampak di langit, di bumi dan sebagainya. Maka tujuan dari semua informasi yang disampaikan sesungguhnya ingin menetapkan aspek ketuhanan kepada Allah sehingga tidak ada yang merasa, bahkan makhluk ini pun semuanya tidak ada yang merasa menuhankan diri atau merasa yang paling hebat. Semua keagungan kembali kepada Allah. Jelas? Maka puncaknya Allah meminta pembuktian itu secara komitmen. Seperti halnya ketika kita mengatakan beriman, kami beriman ya Allah, apa pembuktiannya? Ya, maka diberikan perintah oleh Allah untuk memberikan kesan kepada kita dengan perintahnya, keagungannya. Ya, supaya menunjukkan taat apa enggak nih. Nah, kita diberikan sebuah gambaran. Nih malaikat nih seperti ini, takwa-takwanya sempurna-sempurna sebagai makhluk, tetap taat sama Allah, tetap muji Allah, sujud pada Allah karena perintahnya. Maka ayat 34 mengonfirmasi. Perhatikan baik-baik. Wa idh qulna lil malaika. Perhatikan tuh, sebelumnya qala 34 jadi qulna. Ya. Coba lihat tuh. Ayat 30 apa? Wa idh qala rabbuka lil malaika. Tuh kan? Coba silakan cek. Al-Hijr 28, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ya kan? Jadi bentuknya selalu kata ketiga tuh. Wa idh qala. Tapi setelah selesai itu semua, ingin menunjukkan sebuah kesan pengagungan hanya kepada Allah, maka menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Keagungan kepada zat untuk menunjukkan informasi yang paling agung, yang paling dahsyat. Maka digunakan bentuk ta'zimun nafsi pakai nahnu. Disingkat dengan na seperti ini. Kalau menjadi kata ganti. Maka ayat 34 berubah katanya menjadi kulna. Wa idh qulna. Ya, coba lihat. Ada ya? Yang sebelumnya wa idh qala, sini wa idh qulna. Maka Muhammad SAW kata Allah diinformasikan pada Rasulullah dengan keagunganku. Ya kan? Dengan keagunganku yang akan menyampaikan sebuah misi yang agung sebagai khalifah di bumi, dengan keagunganku aku perintahkan kepada mereka semua. Lil malaikah. Jadi kalau diperintahkan kepada malaikat di sini, ini ikut. Karena yang diperintahkan searea ini semua. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ketika demi keagunganku kata Allah, aku yang Tuhan, aku yang segalanya. Aku sampaikan berita yang agung, kami firmankan kepada semua malaikat pada saat itu. Masuk sini. Lil malaikati ya isjudu li Adam, hormat kepada Adam. Ya, karena Adam sekarang punya potensi yang melebihi ini.
dengan kebaikan-kebaikan tadi. Tapi ingat ya, penghormatan kepada Adam itu, perhatikan baik-baik. Ya, bukan pribadi karena Adamnya, karena perintah Allahnya. Jadi penghormatan kepada Adam itu punya dua sifat. Sifat pertama adalah penghormatan kepada Allah atas perintahnya. Karena tadi kan ingin ditegaskan bahwa semua apa yang disampaikan ini untuk menetapkan keagungan Allah. Jadi semua apapun yang bersumber dari Allah harus ditaati oleh siapapun, termasuk malaikat. Karena Allah yang Tuhan. Awas ya, ini yang dikonfirmasikan nanti nih, karena perintah Allah. Yang kedua, karena keagungan informasi yang Allah ingin sampaikan lewat penciptaan Adam ini. Ini misi agung, misi terhormat. Karena terhormat, orang-orangnya pun akan jadi orang terhormat, orang paling mulia. Makanya akan dijaga makhluk ini dengan hukum-hukum yang menjaga kehormatan mereka. Di antara hukumnya adalah haram. Haram itu diserap dalam bahasa Indonesia dari kata hormah. Hormat itu dari bahasa Arab juga. Haram itu seakar. Kenapa muncul kata haram, hukum haram untuk menjaga kehormatan kita? Ya, kenapa mata dilarang melihat yang kotor-kotor, yang buruk-buruk supaya tampil terhormat? Kenapa lisan tidak boleh berkata kotor sehingga menjaga kehormatan lisan? Ya, coba orang kalau berkata yang kotor, yang tidak baik dan sebagainya, kehormatan dia runtuh seketika. Tidak dipandang terhormat, turun dia derajatnya. Makanya muncul hukum haram menjaga kehormatan kita. Itu indahnya kalau kita mengetahui skema-skema ini, urutan-urutan ini. Maka fasajadu, semua hormat. Ya, semua sujud hormat karena perintah Allah ya. Jadi fasajadu, kalau sampai sini semuanya. Ya, kalau ayatnya sampai sini semua berarti mencakup ini. Perintahnya mencakup semua yang ada di tempat itu. Hai itu di distrik region itu. Ya. Illa, begitu ada illa berarti pengecualian. Kalau udah pakai illa, kecuali. Illa. Tuh. Hati-hati ya. Illa iblis. Kecuali iblis. Ini dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, ketika kami dengan keagunganku, kata Allah, dengan keagunganku ya, segala perintahku, segala hikmah teragung yang aku sampaikan, aku firmankan, perintahkan kepada semua malaikat ya dan makhluk yang ada pada saat itu di sekitaran ruang ini, ya kan? Semua hormat kepada Adam. Fasajadu, semua hormat illa kecuali iblis ini. Aba, nggak mau dia hormat. Dia diam aja. Ya, malaikat sudah sujud, sudah hormat atas perintah Allah, dia diam. Wastakbar, merasa angkuh. Ya, kalau kita lah diekspresikan beginilah. Kan? Merasa angkuh. Istakbar itu merasa sombong, angkuh. Ya, jadi dari istakbara yastakbiru. Jadi ada kabura, sudah agung dengan sendirinya. Ya, sifat tertingginya akbar, kan? Makanya kita mengatakan Allah agung dengan sendirinya. Allahu akbar, Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Semua keagungan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ingin merasa mengambil dari keagungan itu sehingga merasa dirinya sombong, merasa itu pakai istakbara. Makanya kalimat yang melekatkan, yang dilekatkan kepada iblis itu menggunakan kata istakbar. Aba, dia enggan untuk sujud, untuk hormat, istakbar karena merasa diri agung. Merasa diri sombong. Jelas ya? Kalau berusaha untuk mendapatkan itu pakai ta. Berusaha menampilkan seperti sombong. Takabara ya takabur. Itu dah jadi bahasa kita tuh. Ya, berusaha untuk menjadi bagian dari itu, menampilkan tuh takabur. Makanya kita katakan jangan takabur. Aku nggak kabur kok, aku di sini. Bukan. Maksudnya jangan merasa diri sombong apa dan sebagainya. Tapi kalau dia ingin mengambil bagian dari itu, dia kenakan pada dirinya istakbar namanya. Tuh, lihat diksi Al-Qur'an. Indah ya, tepat sekali. Tepat. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin, maka tertutup dia keadaannya tuh. Ya. Ini iblis ini siapa nih? Yang ada di situ kan cuma malaikat dan jin. Ya, objek penghormatannya Adam, yang perintahkan Allah. Jadi yang merintahkan Allah, yang harus dihormati Adam atas perintah Allah. Yang ada yang diminta untuk hormat malaikat dan jin. Kok tiba-tiba yang nggak sujud, yang nggak hormat iblis? Tuh iblis siapa tuh? Kan cuma dua kemungkinan. Kalau nggak dari sini, ya dari sini. Kalau nggak malaikat, jin, ada iblis. Maka dikonfirmasi siapa itu iblis? Apakah makhluk baru di antara yang ini? Kan sementara nggak diinfokan sebelumnya, atau satu di antara ini. Maka dikonfirmasi di Quran surah ke-18 ayat 50. Quran surah 18 Al-Kahf ayat 50. Paling kanan, agak ke tengah sedikit di mushaf standar. Nah, saat mengonfirmasi, pembuka kalimatnya sama dengan Al-Baqarah ayat 34. Awas, hati-hati nih, ini menarik nih. Al-Hijr pembukanya sama dengan Al-Baqarah ayat 30, tapi memberikan sebuah
kesan yang berbeda, gitu kan? Makanya nanti di dalam kaidah tafsir nanti ada kalimat indah sekali, ya. Tidak disebutkan pengulangan dalam Al-Qur'an. Wa innama, ini dia. Ini yang paling menarik. Tapi sesungguhnya adalah taksisan li ma'nan jadid. Ya, pembuka kepada makna yang baru. Jadi kalau ada yang mirip-mirip, apalagi yang seperti serupa lafadznya, itu nggak sama. Maknanya satu dengan yang lain nggak sama. Di surat Ar-Rahman ada berapa kali tuh? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Itu satu dengan dua, dua ketiga, tiga keempat. Maknanya nggak sama semua, beda semua. Itulah indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran itu di situ. Jadi kalau kita ngaji itu menghafal, mempelajari, Allahu Akbar. Kita sendiri langsung mengatakan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Perhatikan, wa idz qulna lil malaikah. Di sini wa idz qulna lil malaikah Al-Baqarah 34. Di sini dikonfirmasi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika dengan keagunganku kata Allah, aku perintahkan kepada seluruh malaikat dan jin, sebagian ada pada saat itu, ya kan? Untuk hormat kepada Adam atas perintah Allah, fasajadu, semua sujud hormat illa iblis, kecuali iblis. Siapa dia? Kana minal jinni. Nih yang ini. Kana minal jinni. Dia termasuk kalangan jin. Yang ini. Jadi bukan malaikat. Ingat ya. Bukan malaikat, ini kalangan jin. Ketika dia tidak mau hormat ya atas perintah Allah kepada Adam, fa fasaqa an amri rabbi. Allahu akbar. Kalimatnya dalam sekali. Dalam sekali kalau kita ngaji ini dalam banget nih. Ya, kana minal jinni. Pertama mengonfirmasi asal usulnya. Iblis ini kata Allah, kana minal jinni. Ini bukan dari kalangan malaikat tapi kalangan ini. Nah, jin yang memiliki tugas keadaan, ya. Kemudian dia beraktivitasnya ini di regionnya, wilayahnya malaikat tertentu di langit keberapa Allahu a'lam, di sini sampaikan. Nah ini dari jin ini yang tidak hormat, tidak menaati perintah Allah. Nah yang paling menarik adalah fasaqa an amri rabbi. Fasaq. Fasaqa. Fasak itu perbuatannya, kata kerjaannya, verbnya, fi'il madhinya. Ya, pelakunya disebut fasik. Fasik itu bergeser dari ketentuan yang benar. Ya, jadi harusnya lurus, dia berbelok tuh. Ya, bergeser dari ketentuan yang benar dengan cara yang salah. Ya, kesalahannya disebut dengan maksiat. Pergeserannya dari jalur yang benar dengan cara yang salah disebut dengan fasak. Pelakunya disebut dengan fasik. Jelas ya? Pelakunya disebut apa? Fasik. Lawan dari fasik itu taat. Ya. Fusuk itu lawannya ta'ah. Fusuk sifatnya lawannya ta'ah. Ya. Kalau ini fasik, ini muti'. Lawannya muti'. Muti' itu orang yang taat. Perempuannya muti'ah. Ya. Kalau kita kadang ingin serap ke dalam bahasa Indonesia, jadi mutia. Ya. Ada anaknya Bung Hatta, Ibu Mutia Hatta. Semoga kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, kebaikan. Mutia itu dari kata mutiah asalnya, mutia. Di banyak dari yang bahasa Arab itu banyak sekali. Jadi jangan terlalu anti juga dengan bahasa Arab. Masa mau dirubah lagi ke dalam bahasa Indonesia? Adi Hidayat dirubah ke bahasa Indonesia. Adi yang mendapat petunjuk. Namanya panjang banget. Ya, Asep Abdurrahman, Asep si hamba Tuhan. Kan nggak enak juga ya. Udah aja begitu apa adanya kan. Nah, ini mutia, diserapan dari bahasa Arab. Mutiah yang taat. Taat. Lawannya ini fasik. Jadi lawan dari fasik, pengertian terbaliknya, lawan dari fasik itu muti, taat. Ya, mana kana ini, kana itu bisa dua nih. Ini indahnya bahasa Quran nih, Allahu Akbar. Ini bisa ke sini dan juga ke sini isyaratnya. Kana minal jinni adalah dia yang enggak mau hormat itu termasuk kalangan jin, bukan yang malaikat. Ya. Dan termasuk apa? Fa fasaqa. Dia fasik, dia bergeser. Ya, kalau disebutkan fafasaka, dia ingkar, dia geser, dia membantah, dia elak, aba, enggan menunaikan perintah Allah, menggunakan kata fasaka. Artinya apa? Dia fasik. Ya, karena pernah sebelumnya, ya, karena ya ketika dia fasik seperti ini, artinya apa? Sebelumnya dia muti, dia taat. Jadi jin ini dia beraktivitas di sini untuk membangun ketaatan kepada Allah sebelum Adam tercipta. Taat betul tuh. Oh, kalau kita baca kitab-kitab riwayat teman-teman sekalian, itu disebutkan bagaimana dia taat, mengikuti malaikat, yang tasbih, yang ibadah, yang sujud macam-macam dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang menyebutkan riwayatnya disebut dengan Azazil.
Saking taatnya disebut Azazil. Azazil. Ya, pernah dengar kata Azazil? Pembahasan tentang Azazil? Itu saking taatnya dinamakan dengan Azazil. Ya, ada yang menyebutkan Azazil. Jadi bahkan ada yang menyebutkan ini levelnya selevel malaikat dan sebagainya. Cuma ada Israiliyat. Nah ini makanya saya buka di awal, saya terangkan Israiliyat. Ya, ada sumber Israiliyat mengatakan bahwa ini termasuk kalangan malaikat. Itu dibantah oleh Al-Quran. Karena informasi ini sampainya kan dari sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad sampai. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad diutus membawa risalah, ada berita-berita dari Israiliyat, dari Bani Israel. Ya, orang-orang yang Yahudi yang berkehidupan sebelum-sebelumnya. Nah, itu kan suka berkisah, bercerita macam-macam. Nah, tadi saya sampaikan di awal, ini harus dikonfirmasi dengan sumber hukum yang benar. Ya, ada yang menyampaikan. Nah, ini di antara penyampainya ini yang sampai ke kita, disampaikan kisah Israiliyat begini. Siapa yang pernah menyampaikan kisah ini? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini menyampaikan kepada kita berita supaya dikonfirmasi. Ibnu Abbas itu kan pakar tafsir. Ya, beliau ingin menjelaskan, ini ada berita begini, ini salah nih, harus diluruskan. Nah, cuma sayangnya nanti, ya sayangnya ada sebagian orang yang nangkapnya cuma sampai di informasinya, sedangkan pelurusannya nggak diteruskan. Ya, contoh informasi ini diungkap oleh misalnya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abul Iman. Iman. Ini populer lah. Ada juga Sunan Al-Baihaqi. Ada lagi misalnya Ibnu Al-Anbari. Namanya Abu Bakar kunyahnya, ya, nama aslinya Muhammad bin Al-Qasim, ya, Al-Anbari. Dikenal dengan Abu Bakar atau Muhammad Al-Qasim Al-Anbari. Wafat tahun 328 Hijrah. Punya kitab namanya Al-Addad. Al-Addad. Ini yang jarang orang banyak tahu, Al-Anbari. Ya. Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim Al-Anbari punya kitab Al-Addad. Lihat halaman 344, ya, sampai dengan 346. Ya, diantaranya. Kalau kitabnya sama nanti insya Allah serupa sama. Ini disampaikan. Ya. Bahkan apa yang disampaikan dari riwayat Israiliyat ini disampaikan di kitab itu, riwayat Israiliyat, sanadnya nanti dari Sa'ad bin Sulaiman. Ya, dari Sa'ad bin Sulaiman, Ibnu Sulaiman. Terus sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disampaikan. Ya. Kana ismu iblis minal jinni wa kana minal malaikah. Kurang lebih demikian. Adalah penamaan iblis itu asalnya dari jin ini sebetulnya bersumber dari malaikat, ya kan? Nah, ini kalimat yang disampaikan Ibnu Abbas, diinfokan oleh Ibnu Abbas itu adalah tuturan Israiliyat, bukan dari hadis Rasulullah. Jadi beliau ingin menyampaikan, nih ada turunan-turunan cerita dari zaman-zaman dahulu. Ya kan, kalangan orang-orang Bani Israel Yahudi bahwa ini sebetulnya iblis ini malaikat yang membangkang. Istilahnya diistilahkan oleh kalangan mereka kalau di Eropa dikenal dengan fallen angel. Ya. Fallen angel, malaikat gagal. Fallen angel. Ya. Ya, secara apik dan epik dikemas oleh Hollywood. Ya, misalnya kalau Anda lihat misal saya pernah dulu lihat sekilas itu ada film namanya Konstantin. Diperankan oleh Keanu Reeves, ya. Keanu Reeves itu pernah ini kan Konstantin, yaitu salah satunya itu dialah fallen angel, masa malaikat Jibril kerja sama anak setan mau kudeta bapaknya Lucifer gitu. itu salah satu loh. Nanti satu saat saya ceritalah Hollywood itu bagaimana asalnya, bagaimana, ya kan? Holy itu kan suci, wood itu kayu. Jadi dulu itu ada satu kisah penyihir yang dia punya satu kayu, ya, kayu yang kan penyihir itu selalu digambarkan dengan kayu. Harry Potternya J.K. Rowling itu kan begitu tuh, ya. Bahwa penyihir gini, Harry Potter, si siapa lagi lah dan sebagainya gitu kan. Dan seterusnya lah gitu kan, dan macam-macam seperti itu. Dia kan menggunakan kayu tuh, digambarkan demikian. Jadi digambarkan oleh industri Hollywood itu, kenapa menggunakan nama Hollywood? Jadi ada kisahnya dulu, sebuah fiksi yang datang, ada seorang penyihir, dia punya satu kayu disebut dengan kayu suci, yang kayu itu kalau digerakkan, mantranya bisa menggerakkan pikiran orang. Bisa mengarahkan sesuai dengan keinginan dia. Makanya kenapa industrinya disebut dengan Hollywood? Karena diharapkan apa-apa yang ditampilkan karyanya, film kah, apakah bisa membawa pikiran orang sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun itu cuma fiksi. Ya, dibikin Batman, muncul Batman-Batmanan, kostum macam-macam gitu. Dibikin Superman-Supermanan. Semua pada niru dan sebagainya. Padahal itu cuma fiksi. Jadi bisa merubah cara pikir orang. Ada propaganda, ada macam-macam. Tapi menariknya dari sekian banyak karya yang ditampilkan, ada juga kepercayaan-kepercayaan masa lalu, bahkan di kitab-kitab tertentu yang dituangkan. Dan tanpa disadari kita bisa meriset itu semua. Oh, di sini rupanya keyakinan masa lalu tuh. Kita bisa cari.
Salah satunya ada keyakinan fallen angel. Apa itu? Malaikat yang gagal. Karena gagal itu nanti ikut diturunin ke bumi dan sebagainya. Itu yang kelak jadi iblis dan seterusnya. Ini ditolak. Kepercayaan, keyakinan itu ada dari narasi-narasi dulu. Disampaikan, yang menyampaikan ke kita siapa? Ibnu Abbas. Itu jasanya besar kepada kita. Mengungkap kesalahan dari konsepsi malaikat berbuat maksiat. Jadi di Islam nggak ada malaikat berbuat maksiat. Ya, kenapa? Karena tipikal malaikat itu jiwanya takwa terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini kalau malaikat sudah disebut berbuat maksiat, nanti turun ke bawahnya juga bisa salah. Nabi pun bisa salah terima wahyu. Puncaknya apa? Nabinya bisa bermaksiat. Ya, saya pernah baca tuh ada referensi dari salah satu kitab yang disucikan dari kalangan tertentu. Ini bisa Anda bayangkan. Ada nabi yang berzina, nabi yang selingkuh. Gimana nabi pembawa risalah bisa selingkuh? Nabi bisa zina, kan kita secara akal yang sehat aja, yang murni, kita susah memahaminya gitu. Ya ini kita bicara ilmiah ya, sedang menanamkan satu argumentasi gitu kan. Bagaimana Nabi? Nabi kita harus beda dengan manusia biasa, punya sifat terjaga, maksum. Anda bisa bayangkan, Nabi disebutkan selingkuh. Bahkan nanti dari selingkuhannya terus turun, generasi selanjutnya nanti bikin jadi Tuhan. Saya tuh baca sampai turunan nasabnya gitu, melihat ini untuk meyakinkan bahwa oh ini kebenaran Islam di sini, ada kekurangan dakwahnya begini, yang di sisi lain ada kekurangan dilengkapi oleh Islam, dakwah begini dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang menarik teman-teman kalau dikaji. Ya, jadi di sini ingin disampaikan bahwa iblis kata Al-Qur'an ini kana minal jin, termasuk kelompok jin. Bukan malaikat. Fafasaka, dia bermaksiat. Lawan dari fasak itu muti, itu taat. Jadi asalnya ini makhluk taat sama Allah. Ya, ingin ngikutin pola malaikat, ibadah, semua jadi ikutin polanya malaikat. Sampai dia punya nama Azazil. Apa itu Azazil? Azazil itu hamba Allah yang terhormat. Jadi gelarnya itu terhormat dulunya. Dari kata izzah dan il. Izzah dan il. Ya, il itu kan Allah. Nabi Yakub punya gelar Israel, hamba Allah yang taat. Ya, Izzah, il, gitu kan? Aziz, il, ya, aziz hanya dilekatkan kepada Allah. Huwal azizul ghafur, gitu kan? Ini Izzah, sesuatu yang terhormat, yang agung, il, hamba Allah. Hamba Allah yang terhormat. Jadi saking dia berusaha yang ngikutin malaikat, ibadah, sujud terus dan sebagainya. Dia punya gelar dari kalangan malaikat. Ini hamba Allah yang terhormat nih. Ya, yang baik, yang bagus dan sebagainya. Cuman sifat azazilnya seketika runtuh. Ketika dia melanggar ketentuan Allah. Itu ribuan tahun gak ada nilainya tuh. Lama, ibadah, sujud, macam-macam gak ada nilainya. Ketika dia merasa apa? Dia merasa berjuang dengan ibadah, macam-macam gini gitu dan sebagainya. Dia merasa gak layak nih. Makhluk Adam ini untuk jadi khalifah di bumi. Ya kalau bahasa kita yang layak tuh saya. Ya karena penciptaan saya lebih hebat, materinya lebih bagus, saya lebih duluan, taatnya lebih lama, kok yang dipilih yang ini? Sedangkan Allah udah negaskan dari awal, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu hikmahnya. Kenapa pilih yang ini? Kenapa dicipta yang begini, yang seperti ini? Allah sangat maha mengetahui. Dan sederhana, diuji dengan ketaatan, patuh enggak? Sujud lama-lama enggak patuh, enggak ada dampak dari sujudnya. Latihan sujud itu untuk membangun kepatuhan. Ini ribuan tahun sujud, hormat, sujud. Begitu dites dengan perintah, enggak ngikut. Berarti enggak ada manfaat dari sujudnya. Ada yang salah tuh. Ya. Dan dahsyatnya ketika itu tertutup oleh kesombongan. Tutup. Nah, supaya tidak ada satu persepsi bahwa menduga begini, begitu, sehingga ada kesalahan ditimpakan kepada Allah, dikonfirmasikan sebagai kesaksian. Mudah bagi Allah untuk mengatakan, kamu sombong nih. Ya, kenapa kamu begitu nggak mau sujud kan? Ya, mudah bagi Allah untuk tidak bertanya. Tapi ketika Allah kemudian konfirmasikan. Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 12. Pindah. Kita mau ke ujungnya. Kita selesaikan hari ini ya, supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Quran surah 7 ayat 12. Al-A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya, ketika Allah kemudian konfirmasikan, mudah bagi Allah nggak konfirmasi, gampang. Makanya di surah Al-Baqarah dibuka duluan untuk menunjukkan pengetahuan Allah. Ya, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia nggak mau sujud, dia, itu kan kata ketiga. Dia nggak mau sujud tuh istakbar, karena sombong. Allah sudah kasih tahu duluan kepada kita untuk menunjukkan pengetahuan Allah. Cuma supaya orang tidak mengesankan, memberi kesan, apalagi ke jin ini sendiri, supaya dia nanti tidak punya penyangkalan di hadapan Allah. Enggak kok, saya enggak sombong ini, maka dibuktikan lewat lisannya sendiri. Lewat lisannya. Sama dengan kita, mudah bagi Allah untuk menyampaikan kepada kita. Ya, langsung menetapkan. Tapi diciptakan malaikat untuk mencatat dan sebagainya supaya tidak ada penyangkalan dari kita.
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kita tidak mengatakan kami lupa ya Allah. Ini aku udah ingatkan lewat hidayah, lewat malaikat, lewat macam-macam. Ya. Dikonfirmasi nih. Qala ma mana'aka alla tasjud? Apa yang mencegah kamu enggak mau sujud? Id amartuk, saat aku perintahkan ini. Ini perintah. Aku perintahkan kepada engkau, bukan karena adabnya, tapi karena perintahku. Engkau kan udah latihan sujud bertahun-tahun, ribuan tahun, kamu sujud. Bukti dari sujud itu apa? Taat pada perintah. Ya, jadi Allah nggak butuhkan ya, sujud kita. Allah nggak butuh rukuk kita, ya kan? Kita yang butuh dengan semua itu karena feedbacknya kembali kepada kita. Dan kita sujud ruku itu menampilkan ketaatan. Taat itu buktinya apa? Saat diperintahkan, itu pembuktian dari sujud kita. Makanya sholat implementasinya adalah ketaatan kepada Allah. Ciri orang taat itu sholat. Sholat itu feedbacknya adalah ketaatan. Di saat diuji dengan perintah dan larangan, itu kita tunjukkan hasil sujud kita. Makanya hasil dari sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Maka diberi perintah oleh Allah, ini perintah begini, ini larangan. Larangannya adalah paksa dan mungkar, tinggalkan. Perintahnya ma'ruf dan khair, kerjakan. Makanya setelah sholat diuji, kerjakan begini, ini yang dilihat lah, ini jangan dilihat. Kalau orang sholat, beneran sholatnya ketika diperintahkan, dikerjakan. Nah, maka iblis pun ini, yang disebut iblis, asalnya jin yang taat. Kelihatan taatnya tuh sujud, ikut-ikutan malaikat. Nah, dikonfirmasi untuk dilihat, berhasil nggak nih ibadahnya? Diperintahkan, ternyata nggak mau taat. Ya kan? Artinya apa? Ada yang nggak selaras antara apa yang dikerjakan dengan perilaku yang tampak dari hasil itu. Ya, maka apa yang dia katakan? Ana khairum minhu. Wow, ada khairum minhu. Di lisannya keluar, saya lebih hebat dari dia, dari Adam. Nah, ini. Kalimat ana khairum minhu itu yang dikonfirmasi, mengonfirmasi Al-Baqarah 34, istakbar, merasa sombong. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Konfirmasi kedua yang menunjukkan bahwa dia itu bukan kalangan malaikat. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Masih ingat di awal jumpa waktu saya bahas yang diciptakan dari api siapa? Jin. Nih, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari apa? Dari tin. Ya kan? Dari bagian-bagian dari unsur-unsur tanah dan sebagainya. Maka nggak level. Aku harus hormat kepada dia. Ya kan? Bukan levelnya. Ah, sudah Allah murka di situ. Begitu murka, jauh dari rahmat Allah. Ya, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Allah itu kan dia tahu sebetulnya itu ujian untuk dia. Bisa ada peluang untuk taubat. Tapi karena tertutup, keadaan tertutup oleh kesombongan itu, maka terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terjauh dari kasih sayang yang seharusnya mendapatkan peluang taubat, ya, mendapatkan rahmat, terjauh dari itu. Dia menjauhkan diri, menutup dirinya. Ya, sesuatu yang menutup diri itu disebut dengan kafir. Dari kata kafara, tertutup. Kafir menutup diri. Nah, menutupnya apa? Nggak tanggung-tanggung dengan kesombongan yang menjauhkan dari rahmat. Sesuatu yang menjauhkan dari rahmat itu, menutup sesuatu yang menjauhkan dari rahmat itu disebut dengan iblis namanya. Ya, iblis ini. Ada yang mengatakan ini dari wazan bahasa Arab, dari kata if'il, iblis. Ya, akarnya dari kata iblas, ablasa yublisu, sesuatu yang menjauhkan, menutup, menjauhkan. Ya, dasar katanya kan kalau labisa ada libas, ada balasa, ya kan? Kalau libas kan pakaian nih, menutup. Ya, kenapa kalau libas itu positif sifatnya? Yang menutup yang jelek, yang kotor, yang nggak mau kelihatan kita tutup. Makanya pakaian kenapa disebut dengan libas? Karena ini menutup aurat kita yang tidak ingin tampil keluar, yang jelek yang keluar. Tapi kalau yang baik ditutup, sehingga yang tampak yang jelek, ya kan? Menutupnya disebut dengan kafir, diserap ke dalam bahasa Inggris kafir, menutup. Kafir orangnya yang menutup diri dari kebaikan-kebaikan. Itu baru nutup. Tapi kalau seketika ditutup dan menjauhkan dari rahmat, makhluk ini bukan cuma menutup. Di Al-Baqarah ayat 34, wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Termasuk nih makhluk-makhluk tergolong orang yang menutup diri. Termasuk makhluk yang menutup dari rahmat Allah, ditutup dia begini. Ya. Tapi bukan cuma menutup, dia menjauhkan diri. Setelah ditutup, Allah beri peluang. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Diberi peluang untuk taubat. Seharusnya tahu, dia mengerti. Ya, Allah memberikan rahmat di peluang untuk sadar. Cuman dia menutup diri dengan menjauhkan, tutup dengan kesombongan. Maka dirubah seketika namanya oleh Allah. Bukan sekedar kafir, tapi iblis. Menutup sifat baiknya dengan sifat jeleknya dan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Ini yang paling berbahaya. Ya, jadi kalau cuma nutup saja berpeluang dibuka, tapi kalau sudah ditutup dan menjauhkan diri itu yang paling bahaya. Karena apapun yang diberikan berupa hidayah, dia akan mau terima. Dia nggak akan mau terima. Ya, maka itu yang terjadi pada diri makhluk ini.
Jadi ribuan tahun lama dia ibadah dan sebagainya, tapi tidak melahirkan hasil pada dirinya. Ya kan? Setelah itu muncul sifat sombong dan dengan itu menutup dirinya, maka berubah dari jin yang tadinya muti' jadi fasik dan disebut dengan iblis yang menutup diri dan menjauhkan dari ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang terjadi setelah itu? Karena dia menutup dan menjauhkan diri, maka segala pintu dan kebaikan-kebaikan yang ditampakkan kepadanya Allah ingin berikan, dia jauhkan. Sesuatu yang terjauh. Alih-alih dia bertobat, minta ampunan, dia malah mengajukan proposal. Benar kok ya Allah, aku nggak sujud ini karena memang aku lebih hebat. Ya, mohon ya Allah berikan aku kesempatan. Aku akan buktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Beri aku kekuatan untuk menggoda dia. Beri aku kesempatan. Ya, beri aku kesempatan untuk menggoda dia. Ya, aku ingin buktikan kehebatan aku dan sebagainya. Nah, maka dari situ dia mengajukan sebuah permohonan. Permohonan ini yang melahirkan cara kerja ini. Ya, ketika dia buktikan itu, dia ingin membuktikan, Allah pun ingin buktikan bahwa ini sempurna penciptaan Adam. Benar begini, hanya Adam dan turunannya yang bisa membangun fungsi sebagai khalifah. Ya, bukan kamu jin kalangan iblis, bukan kamu dari kalangan malaikat dan lain sebagainya. Maka Allah ingin tunjukkan kepada makhluk, kepada malaikat, kepada turunan Adam, Adam dan turunannya, gitu kan? Bahwa memang yang layak menjadi khalifah itu ini karena hikmah tertentu. Jin ada hikmahnya tertentu. Jin juga banyak yang taat-taat, yang ibadah juga ada. Ya, bahkan di surat Al-Jin disebutkan di antara kami ada yang beriman, ada yang kufur dan sebagainya, gitu kan? Nah, cuman yang ini beda. Ini jin yang menyimpang. Jin sendiri yang menyimpang sendiri, gitu kan? Ini berbeda dengan kalangan-kalangan yang lain karena minnya ini tab'id sebagian. Karena minal jinni. Jadi nggak semua jin itu juga jadi iblis, tidak. Ya. Jadi sebagian dari kalangan jin ini. Bukan semua jin yang ada pada saat itu jadi menyimpang. Ini satu di antara ini. Ya, satu di antara sekian bangsa jan itu yang merasa diri lebih hebat dan sebagainya. Nah, jadi ini inohongnya, ya, sesepuhnya ini. Ya, ini yang menyimpang pertama kalinya. Yang tadinya namanya Azazil, ada riwayat menyampaikan demikian dan dirubah oleh Allah jadi iblis. Jadi Anda bayangkan seketika keterhormatan diri itu menjadi runtuh saat kesombongan itu muncul. Karena duhai orang-orang yang sudah Allah angkat jadi terhormat. Ya, dengan ilmunya, ya kan? Dengan hartanya, dengan kedudukannya. Jangan sombong. Karena sudah ada makhluk yang duluan terhormat, ribuan tahun bahkan, dan terhormatnya nggak tanggung-tanggung di lingkungan langit. Sampai terangkat oleh lingkungan malaikat. Cuman karena sifat kesombongannya jatuh, dia menjadi hamba yang paling hina. Terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau sudah sombong, akan sulit menerima masukan kebaikan. Hidayah-hidayah itu susah. Makanya ketika Adam pun kemudian disiapkan oleh Allah, diberikan training sebelum sampai kemudian pada masanya tugas untuk turun ke bumi menjadi khalifah, maka ditempatkan dulu di surga persiapan. Bukan surga yang akan kita tempati nanti. Ya, karena di sini masih ada perintah dan larangan. Di surga kita nanti nggak ada perintah, nggak ada larangan. Di sini adalah persiapan, karena kalau kita training camp gitu kan, tempatnya begitu digambarkan miniasi kehidupan dunia. Ada keindahan, kenyamanan, macam-macam kerumah tanggaan, hidup berpasangan. Saat yang bersamaan ada larangan. Diuji dulu dengan satu larangan. Ya, makanya di Al-Baqarah ayat 35 Allah sebutkan wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi ada ujian. Nanti dalam menjalani misi kehidupan di muka bumi ini yang kerjakan, ini larangan-larangan. Jangan lakukan seperti ini lagi. Ya, kalau dilakukan seperti makhluk dulu nanti ya, yang pernah melanggar perintah macam-macam dan sebagainya, termasuk kalangan yang zalim dan sebagainya. Nah, ini yang dibaca oleh si iblis ini. Kalangan jin yang bermaksiat tadi. Ya Allah, aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan dia, izinkan aku masuk ke tempatnya Adam, aku goda. Aku tunjukkan aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Nah, saat iblis ini menggoda, namanya dirubah oleh Allah dengan sifatnya. Jadi kalau iblis tadi sudah memberikan nama, makanya ada yang menyebutkan mustaq Arabi, ada yang menyebutkan ajami. Kalau ajami itu maksudnya nama baru yang Allah berikan langsung, secara langsung untuk memberikan sebuah kesan yang melekat kepadanya bahwa makhluk ini menyimpang dari Allah, menjauh, menutup diri dan menjauh dari rahmat Allah. Kan? Kalau dia sifatnya Arabi, mustaq terambil dari akar kata bahasa Arab, maka sifatnya adalah hamba yang mengenakan kesombongan pada dirinya, menutup baiknya dengan buruknya, sehingga terlempar dari nilai kebaikan. Itu maksudnya. Karena sifat itu pun akhirnya sifatnya terwariskan. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika dia diperkenankan oleh Allah, ya, silahkan dibuktikan kesombongan kamu itu. Saat yang bersamaan Allah pun ingin buktikan kepada makhluk, ya malaikat, ya manusia yang lain dan sebagainya, bahwa dia nggak akan punya kemampuan. Sepanjang apa? Sepanjang hambanya itu menunaikan pedoman-pedoman yang Allah telah tunjukkan. Ya, berupa petunjuk-petunjuknya disebut dengan hudan namanya. Kalau hamba berpedoman pada itu, dia nggak akan punya kekuatan. Ya, dan Allah ingin tunjukkan, memang salah di sini. Dan diberikan jalan. Nih,
Kalau kamu memang nggak mau tobat juga, memilih jalan seperti ini, tempat kembalimu neraka jahanam. Ya, kalau ada yang mau ikut kamu pun tempatnya ke situ. Allah tegaskan begitu tuh. Ya, sementara hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik-baik dari anak keturunan Adam, tunjukkan kepada malaikat, sampaikan, aku berikan nih satu benteng. Begini caranya, begini pedomannya, disebut dengan hudan namanya. Turunkan semuanya. Maka ketika dia memulai kemudian misinya, ingin menunjukkan kesombongannya, maka dia mulai menggoda. Saat dia mengenakan jubah kesombongannya untuk sendiri disebut iblis. Saat dia mewariskan kesombongannya pada makhluk lain, mencoba menjauhkan yang lain dari rahmat Allah juga, memberikan was-was godaan yang halus, maka menjauhkan objek lain dari sesuatu yang baik, dari yang bernilai rahmat, itu disebut dengan syatona namanya. Syatona. Ya. Perhatikan, mengenakan secara pribadi, menutup diri kafir. Menutup diri dari kebaikan dan menjauhkan dari yang baik, iblis. Udah nutup diri, jauh dari yang baik, ngajak orang lain untuk menjauh ya dari yang baik. Pekerjaannya disebut syatona. Kalau melekat pada satu makhluk, maka sifat makhluk itu disebut dengan syaitan. Makanya ketika iblis ini mulai menggoda Adam, menggelincirkan Adam, menjatuhkan Adam dari nilai kebaikan, menjauhkan dari rahmat, disebutnya oleh Allah berubah dari iblis jadi syaitan. Lihat ayat 36-nya. Nih. Fa'azallahuma syaitanu anha. Ya. Perhatikan. Maka demi hikmah tertentu kemudian, ya Allah menunjukkan kepada kita akan kesombongan iblis itu. Fa'azallahuma. Dia menggelincirkan Adam, menggoda. Siapa yang menggelincirkan? Syaitan. Dirubah namanya jadi syaitan. Sudah sifat mengajak, meruntuhkan orang ini supaya sama-sama terjauh dari keburukan. Jelas ya? Maka kita temukan kata syaitan pertama kali di sini. Ya, dan dengan hikmah inilah Allah ingin menunjukkan kepada kita dimulainya pertama kali misi Adam. Ya, jadi karena hikmah, mudah bagi Allah menjaga Adam. Selesai dengan kuasanya, udah jagain aja sampai kapanpun, sampai kiamat gak akan terjadi. Ya, tapi hikmah khalifah di bumi nggak akan muncul. Hikmah tugasnya nggak akan hadir. Kita pun nggak akan terlahir karena nggak pernah turun-turun Adamnya ke bumi. Sementara hikmah penciptaan Adam tugasnya di bumi, fil ardi, dari awal dikatakan ini jailun fil ardi, bukan fis sama, bukan fil jannah, fil ardi. Di tempat kita itu di jannah, pulang kita ke jannah insya Allah. Cuma untuk pulang ke situ mendapatkan hak kita, kewajiban ditunaikan. Di mana kewajiban? Di ardin. Orang nuntut hak itu kalau sudah mengerjakan kewajiban. Jangan kewajiban nggak dikerjakan, pengen nuntut hak, pengen ke surga, kewajiban nggak dikerjakan. Kan jadi nggak nyambung, ya kan? Maka karena hikmah itu Allah perkenalkan sekalian. Ya, ini tugasnya, ini musuh kamu nih. Ini yang sombong kepada kamu. Dia mengajukan proposal ingin menggoda anak keturunan. Itu yang kemarin di An-Nisa ayat 118 itu. Dia menyampaikan, qala la'anahullahu la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku ingin tunjukkan. Ya, berikan tangguh waktu kepadaku. Aku ingin buktikan. Kata Allah, silahkan aku berikan tangguh waktu sampai kiamat. Diberikan tuh kesempatan. Itu ya Allah bisa tobat pada saat itu tuh. Nggak diambil. Nggak diambil. Maka apa yang terjadi teman-teman? Secara singkat bagian dari penutup, ketika Adam dengan hikmah tertentu diizinkan oleh Allah kemudian untuk digoda oleh iblis dan sebagainya, itu sebagai pesan dalam gambaran kehidupan. Nih, kamu akan nikmat, akan benar, akan bagus berkehidupan di bumi, misi kamu seperti ini. Ikuti pedomannya, petunjuknya. Tadi yang saya katakan disebut dengan hudan namanya. Hudan yang bersumber dari Allah. Ya, tanda dimulainya godaan setan kepada Adam, tanda disitulah misi Adam akan dimulai. Ya, di bumi untuk turun ke muka bumi. Untuk turun. Jadi iblis itu masuk menjadi setan, diizinkan oleh Allah untuk menggoda, dan Adam diizinkan untuk tergoda. Mudah bagi Allah membentengi karena sifatnya maksum. Tapi kenapa diizinkan? Untuk memberikan gambaran kepada kita anak cucu Adam yang bukan nabi. Kalau Adam maksum sifatnya, kalau kita nggak maksum. Makanya belajar dari situ bagaimana membentengi diri. Makanya ketika redaksi Quran mengatakan fa'azallahuma syaitan, azal, maka memplesetkan. Mempleset itu kan jatuh. Jatuhkan dari atas ke bawah. Maka dimulailah tugasnya jatuh dari atas ke bawah. Dari langit ke bumi. Dimulai tugas. Indah ya bahasa Quran itu. Ya, boleh tugas turun tuh. Tapi di situ disampaikan hikmah. Jangan diikuti ini, nanti akan terjadi begini dan sebagainya. Maka saat turun pun diajarkan Adam kalimat. Yang kalimat itu diajarkan tuh anak cucunya. Kalau nanti suatu saat terkena oleh godaan setan, balik ke sini. Jalannya disebut dengan tobat. Maka ayat 37-nya menyampaikan kalimat tobat. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Ya kan? Maka Adam diajarkan oleh Allah kalimat taubat untuk disampaikan kepada anak cucunya. Supaya kalau nanti ada godaan-godaan sebagai khalifah dari iblis
yang menjadi setan dan sebagainya, maka di situ dia bisa menggunakan kalimat tobat itu untuk kembali. Makin murkalah iblis ini karena dia tidak mengambil peluang tobat. Adam mengambil peluang tobat dan Adam bertobat. Ketika Adam bertobat, dia merasa kalah lagi 2-0 sama Adam. Ya, makin memuncak dendamnya pada saat itu, terus menyampaikan, aku akan sesatkan mereka, fala udhillannahum wala umanniyannahum, akan beri angan-angan dan sebagainya. Itu yang ditegaskan di An-Nisa ayat 118 itu. Dan dia berjanji, makanya ketika dia mendeklarasikan diri sebagai musuh, Allah sampaikan, innahu lakum aduwwum mubin. Ini musuh yang sangat nyata. Jadi musuh kita itu iblis, tuh, iblis. Ya, ini musuhnya yang ini, iblis nih. Godaan dia kepada kita mengajak menjauh disebut dengan setan. Maka dimulailah di situ. Maka untuk membentengi diri dari iblis godaannya dan menjadi setan-setan itu, maka apa yang Allah sampaikan kepada kita? Berpegang pada petunjuk. Sejak Adam turun diberikan hudan. Maka di Al-Baqarah ayat 38-nya sebagai penutup, ini kan 37 kalimat tobat. 38-nya dimulai tugas turun. Begitu turun, qul nahbitu minha jami'a. Ayo turun, dimulai. Tugasnya di bumi. Adam, Hawa turun. Iblis pengen ikut turun. Untuk menggoda gitu kan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nih. Nanti kalau turun kepada saya petunjuk pedoman berkehidupan. Ya. Ikuti, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk ini, dia akan hidup berkehidupan, menjalani misi kehidupan di dunia itu, di Ardun dengan sifat dunianya dengan penuh kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, bebas dari godaan-godaan dan punya benteng. Ya, dari godaan-godaan iblis tadi. Maka iblis pun terus, ya karena dia jin, bangsa jin berketurunan, kemudian ya dia menyampaikan kepada prajurit-prajuritnya, anak-anaknya dan sebagainya untuk terus meningkatkan godaan-godaan. Maka mereka mulai menggoda ke setiap hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Maka diberikan nih bagaimana caranya alat-alat ini bisa menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Semua hal yang berinteraksi dengan manusia. Dan dia menggoda potensi pertama, yang kemarin cara kerjanya. Dari nafsu diambil bagian fujur. Kalau ini nggak sempat pada dirinya, maka sekitarannya. Pada orang-orang sekitarannya, diprovokasi orangnya. Ya, targetnya si A, tapi melalui si B ada cipta kondisi. Cipta kondisi lewat orang sekitarannya tuh. Ya, makanya kita kadang-kadang dengar, mohon maaf, bisa sekitaran kita, bisa harta benda, ya kan? Inna min azwajikum, bisa dari pasangan, wa auladikum, anak-anak kita sendiri. Mau sholat tiba-tiba nangis, kencang, macam-macam. Mau sholat tiba-tiba ada sinetron, ya kan? Ya kan, yang harusnya jadi ikatan iman, jadi ikatan putus, ikatan cinta, ikatan macam-macam, itu kan menjauhkan kita dari ikatan kita kepada Allah dan sebagainya, bisa terjadi. Ya, coba lihat tuh, kok bisa sinetron-sinetron tayangnya pas waktu sholat? Hati-hati tuh. Ya, jadi kalau dilekatkan itu, sifat itu, menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, handphone digoda supaya fokus ke situ, nggak ingat Quran, nggak ingat sholat, nggak ingat macam-macam. Ingat ya, ingat. Makhluknya menyelimuti diri, iblis menjadi rahmat Allah. Ketika dilekatkan itu dengan sifat menjauhkan, maka berubah jadi syaitan. Maka syaitan ini kalimat netral dengan makna negatif. Yang dilekatkan pada apapun yang menjauhkan dari rahmat Allah. Karena itu, manusia kalau diprovokasi dan ngajak orang lain untuk menjauh dari Allah. Salat yuk, salat nomor 2, nonton bola aja dulu. Ya kan? Maka saat yang bersamaan, dia sedang menjadi syaitan. Diprovokasi untuk mengajak menjauh. Sama, jin juga demikian. Karena dia merasa ini ada bangsanya jin sendiri. Dia ajak nih, ayo sama-sama fitrah jin. Begini juga, makanya ada nggak nampak. Makanya dari kalangan jin itu juga ada yang menjadi setan. Dari kalangan jin yang nggak nampak. Ada yang menjadi setan yang ngajak-ngajak. Itu yang menginspirasi dukun-dukun, yang nggak normal, paranormal dan sebagainya. Ini yang dipakai nih di surat Al-Jin itu kan. Kan ada kan, rijalu minal insi yang udhuna birijalim minal jinni. Ya, fazaduhum rahaqa. Ya, dan ada sebagian dari kalangan manusia itu yang berkomplot, bersekutu dengan kalangan daripada jin, minta jasa kepada jin, lalu buat kesepakatan dan tidak menambah apapun kecuali keburukan. Ini kalangan siapa jin yang dimaksudkan? Yang ikut pada tipikal-tipikal setan, ke sini pimpinannya. Makanya provokasinya menjauh dari ketaatan kepada Allah. Sifat-sifatnya jauh. Ya, ada kemusyrikan, ada maksiat, ada fusuk dan sebagainya. Jenis-jenisnya banyak nanti. Nah, ini aspeknya ke sini. Karena itu, kalimat pertama yang diturunkan kepada kita minta perlindungan. Jangan salah, para nabi pun diganggu. Para nabi pun diganggu dengan cara-cara tertentu. Cuman Allah berikan perlindungan langsung karena tugas nabi membawa ini, membawa hudan. Ya, kalau kita baca Al-An'am ayat 112, Quran surah 6, ayat 112. Ya, kita katakan dengan melihat ini semua bahwa para nabi pun tidak bebas dari godaan ini. Cuma Allah lindungi sehingga tugasnya lebih konsisten. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina. Dengan awas syayatinal insi wal jin.
Demikian kami juga tetapkan bagi para nabi itu ada tantangan-tantangan dakwah. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ada kalangan-kalangan setan yang menghambat jalannya risalah ini. Karena setan kan menghambat jalannya risalah. Sifat dasar dari iblis itu. Jalannya risalah dihambat dari kalangan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jadi ada yang tidak tampak dari kalangan jin sendiri. Karena nggak nampak, nggak kelihatan kita, provokasinya langsung ke fujur. Ke nafas kita. Ini yang diharapkan muncul dari nafsu, keburukan-keburukan. Nah, jin yang memprovokasi ke fujur ke nafsu ini, itu yang di Al-Quran disebutkan itu, ya, dengan menggunakan redaksi-redaksi setan, dengan syayatin, karena menunjuk pada sifatnya untuk menjauhkan kita dari rahmat Allah. Termasuk nanti ada juga yang sifatnya nampak. Dari kalangan manusia yang diprovokasi, dari alat-alat. Yang penting sepanjang menjauhkan kita dari Allah. Maka kita diminta berlindung kepada Allah dari provokasi ini. Kita turun surah An-Nas itu, surah 114. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cara kerja yang kemarin, minal jinnati wan nas. Ada kalangan jin yang tak nampak, ada nas yang tampak sekitaran. Jadi kalau sedang ngajak-ngajak kepada keburukan dan sebagainya, itu ada sifat yang dilekatkan untuk memprovokasi, segera bertobat. Ya, jadi setan itu nama sifat yang dilekatkan. Makhluknya disebut iblis, berasal dari kalangan jin. Ya, jadi kalau ada manusia yang sedang mengajak pada keburukan, itu sedang dilekatkan sifat setan. Sedang menjadi setan. Setan dimaksudkan bukan makhluk, tapi sifat yang dilekatkan kepadanya. Ya, ibu mau tahajud, tiba-tiba suami, "Nggak usah tahajud, sini, temenin aja, nonton bola sini." Nah, maka pada saat yang bersamaan, suami ibu sedang menjadi suami yang diprovokasi oleh setan, bukan sedang menjadi setan. Papa setan ya, bukan. Ya, papahnya tetap namanya Asep dan sebagainya, cuma diprovokasi pada saat itu. Segera taubat, sadar, berlindung. Apa diantaranya? Baca surat An-Nas. Mau tidur baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi dan sebagainya. Jelas ya? Nah ini. Penutup, malaikat Allah supportkan untuk meningkatkan jiwa takwa. Sekaligus mencegah kita dari provokasi setan. Setan gak mau ketinggalan, karena di An-Nisa 118, ayat 118, dia mengatakan ingin mengambil bagian, maka dia pun memprovok ya, kepada bagian dari jiwa kita, bagian sifat fujurnya. Menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Bentuk tunggalnya syaitan 70 kali, bentuk jamanya syaitin 18 kali. Di malaikat 88 kali disebutkan, setan 88 kali disebutkan. Malaikat mensupport jiwa takwa disebutkan 115 kali, setan mensupport nafsu lewat fujur, nafsu disebutkan 115 kali. Jadi apa? Daya kerja malaikat pun yang disupportkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita membentengi dari bisikan-bisikan kebaikan tetap terganggu juga. Diganggu dengan pola-pola kerja setan yang memang berjanji sampai kiamat ingin menggoda kita. Dan dia hadir di setiap tempat. Ya, dia hadir di setiap tempat, setiap keadaan, dalam keadaan bahkan kita terjaga ataupun tertidur. Karena dia ingin membuktikan dengan kesombongannya sampai kiamat itu tiba. Nah, jenisnya ada banyak ya. Ada setan-setan kurang lebih yang pokok ada 9 dah. Yang pokok ada gangguin dari sejak terlahir. Jadi sejak lahir itu udah berusaha diganggu. Ya, ada yang menyebut dengan Ummu Sibyan namanya gitu kan. Makanya Maryam di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-36 itu ibundanya Sayyidah Hannah meminta perlindungan kepada Allah supaya enggak diganggu oleh setan sejak kelahiran. Makanya Nabi menyampaikan Maryam termasuk yang tidak diganggu oleh setan sejak dilahirkan. Ya, ibunya bermohon kepada Allah, ya falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni, lihat ujung ayatnya, ayat 36 dari surah Ali Imran. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, saya juga suka membacakan ayat ini kalau anak baru lahir. Jadi kalau ada kelahiran, kita bacakan tuh yang ayat 36 itu, yang ujungnya itu bagus. Ya, wa inni u'idzuha bika, kalau perempuan langsung bisa dibacakan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, jadi kalau anaknya laki-laki kita mohonkan Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu ya minasyaitonir rajim. Ganti pakai hu, kalau anak perempuan pakai ha. Itu dari yang kecil, dari sejak dilahirkan kita bisa minta sama Allah, bermohon, berdoa, gitu kan, pegang, itu kan bagian dari dirinya, dari keningnya atau bagian ke telinganya dan sebagainya, minta sama Allah. Minta, itu boleh kita mintakan berdasarkan petunjuk Quran surah ketiga Ali Imran ayat 36. Ada yang menggoda dalam ibadah, dalam sholat, ya, itu khanzab disebutnya, atau disebut juga dengan khanzib. Itu yang Nabi katakan kalau kita mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka syaitan khanzab ini akan berkata, membisikkan pada jiwa kita, udhkur kada, ingat ini, ingat itu, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat ada yang tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya.
Ya, kalau Nabi katakan itu demikian pasti terjadi. Jadi saya infokan dari sekarang, jadi kalau ada yang sedang sholat, ada yang was-was demikian-demikian, tiba-tiba ingat handphone, termasuk ingat ceramah ini, ingat ya kata Ustadz Adi, akan ada menggoda kalau kamu sholat, setan. Itu setan. Itu setan. Ya, ingat baik-baik, itu setan. Jadi kembalikan pada diri kita yang baik. Ada setan gangguin orang wudu, namanya walhan. Setan gangguin orang wudu namanya walhan, sehingga membuat was-was kepada kita, udah wudu belum ya, udah wudu belum ya. Itu walhan namanya. Nanti ada setan pasar. Ya, setan pasar. Pasarnya baik pasar modern ataupun pasar-pasar tradisional. Yang penting setan. Ibu pulang-pulang ke rumah tiba-tiba mau sholat sama suami ngobrol, ingat tas yang belum dibeli, ingat aja ke situ. Ya, Papa tadi ada tas bagus banget Pak. Ya, mah yang penting kan fungsinya. Selama ini kan juga sudah ada yang bagus, isinya bagus ya. Dan yang penting kan akan dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang dengan cara iya Pak ya. Yang penting itu bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak gitu. Nah itu kadang-kadang terbawa gitu ya, ingat-ingat macam-macam. Itu ada. Ya, nanti ada setan di tempat-tempat, apalagi ke tempat hiburan macam-macam. Ya, tempat-tempat musik, tempat-tempat macam-macam. Nah itu harus tahu. Nanti babnya tersendiri ya ke sana. Yang penting kita sudah terangkan asal usul karena sekarang kita bercerita tentang asal usul. Kemarin cara kerja. Ya, kesimpulannya demikianlah teman-teman sekalian ya, bahwa asal usul setan itu kalau disebutkan setan itu sifat namanya yang dilekatkan pada setiap makhluk ya oleh iblis. Disebut iblis karena dia menutup diri dari kebaikan, dia ingin menjauh ya kan dari kebaikan-kebaikan dan dengan itu dia ingin mewariskan kesombongannya pada orang lain. Ya, di antara karakter-karakter yang penting yang kita ketahui, ingat, satu adalah sifat kepalang tanggung. Dia sudah merasakan, udah tanggung dianggap salah sekalian. Ya, terlanjur basah ya sudah mandi sekalian gitu kan. Jadi dia sudah merasakan, sudah dianggap salah sama Allah padahal dia tahu Allah itu Maha penerima taubat, tapi karena sudah merasa dengan kesombongan, ingat ya, dia mewariskan sifat ini. Hati-hati ya kalau ada kesan-kesan di dalam diri kita, ya udah dianggap salah aja sekalian. Itu pikiran iblis. Hati-hati. Ya, termasuk ada yang ngajak berbuat dosa padahal misalnya kita bisa bertobat, udah kamu udah tanggung, udah kemarin mabok, udah sekalian aja ya. Udah engkau juga disebut oleh orang pemabok juga. Itu pikiran iblis. Ya, yang diwariskan, tinggalkan itu semua. Selalu ada peluang untuk bertobat. Ingat selalu, Fir'aun aja yang pernah ngaku Tuhan, sedolim-dolimnya, tetap Allah berikan jalan untuk bertobat. Apalagi kita yang tidak pernah sampai ke level itu. Selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, pelajaran besar yang kita dapatkan. Jangan pernah kita menutup diri dengan kesombongan. Karena itu akan menutup pintu hidayah. Hati-hati ya. Sifat sombong hindari. Jadi apapun jangan pernah sombong. Karena udah ada yang duluan. Dan itu tampilnya kemudian menjadi nestapa dalam kehidupan, terhinakan ya dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kepalang tanggung, sifat memusuhi, kemudian sifat-sifat yang menghadirkan kesombongan itu adalah sifat-sifat warisan yang sengaja dicipta kondisikan oleh iblis untuk mendapatkan pengikut-pengikut sampai dia kembali kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang telah dia sampaikan. Itu yang teman-teman bisa kita utarakan dan sebagai penutup dari pembahasan ini besok hari ya kita akan sampaikan penutupnya informasi dari Al-Quran. Penuntasnya adalah ketika kembali kepada Allah, bagaimana dia menyampaikan responnya kepada umat manusia yang pernah dia goda. Dan bagaimana dia menyesali apa yang dia telah kerjakan, tapi dengan kalimat yang sombong juga. Nyesalnya sombong juga gitu. Ya itu yang dahsyatnya tuh dari iblis itu. Sampai dia pidato pun masih sombong juga. Mau masuk neraka jahanam tuh nyesal, tapi masih sombong juga. Itu yang memang unik gitu ya. Dan ini yang diwariskan juga. Ada orang kan nyesal masih sombong juga. Ya udah deh minta maaf gitu kan. Ya, nah itu hati-hati juga tuh. Ya kecil sih tapi kadarnya tinggi ya penilaian di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat-kalimat yang kurang dipahami, ya silahkan ditanyakan. Kalau ada canda-canda atau yang lain yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya apa yang kami sampaikan diniatkan sepanjang pengetahuan kami kepada kebaikan-kebaikan. Ya, karena itu kalau melihat pengajaran jangan sepotong-sepotong, dilihat yang utuh supaya bisa memiliki pemahaman yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah rahmati kita. Ya, semoga Allah sayangi kita dan menjauhkan kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk, yang terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Mohon didoakan semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika ya rahmanir rahim minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.